Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun melalui media video saat ini. Tetapi bersyukur karena Tuhan punya cara agar kita tetap terus belajar dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa sebelum kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Oleh karena Engkau sungguh baik, Engkau setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, ada kesempatan lagi bagi kami untuk kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tuntunlah kami, berikanlah kami roh hikmat, pengertian dan pewahyuan, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan kuasa dan urapan yang daripada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya jemaat Tuhan di mana saja berada, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dalam keadaan apapun itu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersemangat, tetap bergairah untuk menyembah Tuhan, beribadah di rumah masing-masing, dan terlebih untuk belajar firman Tuhan terus-menerus dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, hari ini pelajaran firman Tuhan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbicara mengenai Abraham dan Lot berpisah. Hari ini saya memberikan tema perenungan firman Tuhan, yaitu menentukan pilihan yang benar. Tahun 2020 kita sedang menggumuli satu tema besar sepanjang tahun, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bangkit dan bersinar. Nah, untuk bangkit dan bersinar, kita pun perlu dalam kehidupan kita sehari-hari menentukan pilihan-pilihan dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita selalu dipenuhi oleh pilihan demi pilihan. Setiap hari, setiap waktu, selalu ada yang namanya pilihan dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun pagi, sampai kita kembali tidur di malam hari. Penuh dengan yang namanya pilihan. Ya. Memilih apakah kita akan bangun atau masih akan tetap tidur. Memilih apakah kita akan bekerja atau bermalas-malasan. Memilih pakaian apa yang akan saya pakai hari ini. Memilih menu makanan apa yang akan saya nikmati hari ini. Memilih untuk menonton tayangan apa hari ini di televisi, di media online, YouTube, video, atau handphone kita, apa saja yang ada di dalamnya yang ingin saya tonton hari ini, semua ada dalam pilihan kita. Memilih apakah sebagai pelajar akan belajar dengan giat atau bermalas-malasan, tidak ingin belajar. Memilih untuk mengampuni atau mendendam. Memilih pasangan hidup yang seiman atau tidak seiman. Memilih untuk berkata jujur atau bohong. Memilih adalah hal yang setiap waktu, setiap hari kita lakukan, sadar ataupun tidak. Begitu banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita setiap saat, setiap waktu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang jemaat, apa yang Bapak, Ibu, Saudara pilih, apa yang kita pilih,
menentukan kehidupan kita ke depannya. Apa yang kita pilih akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Berhasil atau gagal, naik atau turun, bangkit atau hancur, semua ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya diharapkan dapat memilih tepat seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya berusahalah. Mari kita berusaha untuk mengambil pilihan, menentukan pilihan dengan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Untuk hal itu, kita butuh kebijaksanaan secara rohani. Kita butuh kecerdasan secara rohani untuk kita dapat memilih dan menentukan apa yang benar dan tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang dalam kita mengambil keputusan atau menentukan pilihan, dibutuhkan kecerdasan intelektual. Ya, kita perlu cerdas, memiliki pengetahuan untuk kita bisa memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mau memutuskan sekolah di mana? Ya, kita harus cari tahu sekolah yang mana yang terbaik. Kita harus punya pengetahuan untuk hal itu. Dan segala sesuatu dibutuhkan pengetahuan secara intelektual. Namun itu saja tidak cukup, jemaat Tuhan. Harus memiliki kecerdasan yang namanya kecerdasan roh. Kecerdasan roh itu didapat dari tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bagaimana bisa saya dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk menentukan pilihan demi pilihan dalam kehidupan saya? Hal ini dibangun dari hubungan yang intim, yang erat bersama-sama dengan Tuhan. Ketika hubungan kita erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, apa yang menjadi hatinya, itu juga akan menjadi hati kita. Apa yang ia pilih, itu juga yang akan menjadi pilihan kita. Ya. Dibutuhkan keintiman, hubungan yang erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita, menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan pagi hari ini dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 berkata, "Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu." Jemaat Tuhan, kisah ini dimulai pada waktu Abram disuruh pergi ke Mesir oleh Firaun. Negeri Kanaan masih mengalami kemarau. Tanahnya, ya, atau dengan kata lain, tanahnya belum cukup untuk menyediakan rumput dan rumput bagi kambing domba yang dimiliki oleh Abram dan juga Lot. Akhirnya, dari pembacaan yang kita baca tadi, terjadi perselisihan antara gembala Abraham dan gembala Lot. Nah, untuk menghindari konflik
yang terjadi, hal yang menarik dilakukan oleh Abraham dan keponakannya Lot. Apa yang mereka lakukan? Maka kata Abraham kepada Lot, ayat yang ke-8, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham memutuskan untuk berbicara dengan keponakannya. Melihat konflik yang terjadi antara gembala mereka, Abraham kemudian memanggil Lot dan berbicara, janganlah ada perkelahian antara engkau dan aku. Antara engkau dan aku, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini kerabat, katanya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan seterusnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini, Abraham dan keponakannya Lot sama-sama menentukan pilihan mereka. Mereka sama-sama memilih. Abraham memilih untuk menghindari konflik yang terjadi antara dirinya dan keponakannya Lot, antara gembalanya dan gembala Lot. Ia memilih untuk menghindari konflik yang terjadi. Abraham memilih untuk mengalah dan memberi kesempatan kepada keponakannya Lot untuk memilih lebih dahulu. Abram dan Lot sama-sama memilih. Mereka berdua menentukan pilihan apa yang terbaik untuk mereka masing-masing. Abram memilih untuk menghindari konflik yang terjadi antara dirinya sendiri dengan keponakannya Lot. Antara gembala-gembalanya dengan gembala-gembala Lot. Abram memilih untuk mengalah, sehingga ia memberikan kesempatan kepada Lot, keponakannya, untuk memilih lebih dahulu tempat di mana ia akan berdiam. Sedangkan Lot memilih apa yang dilihat oleh matanya, apa yang dipandangnya. Dan itu tercatat di dalam ayat yang ke-10. Saya akan baca bagi kita sekalian. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Lot memilih apa yang dilihat, apa yang dipandangnya sebagai sesuatu yang baik. Wah, di lembah Yordan lebih banyak airnya, subur, hijau dibandingkan dengan Kanaan saat itu yang kering, tidak ada apa-apanya. Untuk mereka saja tidak cukup. Apalagi saat itu di ayat yang ke-7 dikatakan di wilayah yang sempit, yang makin sempit itu bukan hanya Abraham dan Lot yang ada di situ, tetapi juga orang Kanaan dan orang Feris ada di sana. Dan Lot memandang lembah Yordan yang banyak airnya adalah pilihan terbaik bagi dia saat itu. Apa akibat dari pilihan Lot? Kita semua tahu bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena di sana orang-orang hidup dalam kejahatan, orang-orang berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus memusnahkan tempat itu, Sodom dan Gomora.
Sementara Abram secara kasat mata, ia hanya mendapatkan bagian yang sisa yang telah dipilih oleh Lot. Tetapi ia menerima semuanya itu. Ia tetap percaya kepada janji berkat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Abraham memilih untuk menghindari konflik antara mereka. Dan ia mengalah. Sehingga yang kita lihat pada ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Abram justru menikmati janji berkat Tuhan dalam kehidupannya. Lot memilih apa yang sesuai dengan apa yang dipandangnya baik, indah, menarik, dan tentu yang menguntungkan bagi dia. Seringkali kita pun begitu. Tentu kita pasti akan memilih apa yang menguntungkan buat saya, itu yang akan saya pilih. Apa yang indah, apa yang baik, seringkali menurut pandangan kita, pandangan saya, itulah yang akan menjadi pilihan terbaik saya dan kita semua. Dan itu terjadi kepada Lot, saudara. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Abram dan Lot dalam menentukan pilihannya? Belajar dari kisah Abram dan Lot dalam menentukan pilihan mereka. Maka jangan pernah mengambil keputusan, menentukan pilihan hanya berdasarkan apa yang kita pandang dengan mata saja, atau apa yang kita inginkan di hati saja. Semuanya harus didasarkan pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari awal saya katakan tadi, hubungan saudara, hubungan kita dengan Tuhan harus erat, harus intim, karena rahasianya di sana. Apabila hubunganmu, hubunganku, hubungan kita dengan Tuhan jauh, maka jangan heran apabila dalam kehidupan kita seringkali kita memilih mengambil keputusan gagal dan salah. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang-orang yang hidup bergantung pada Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup intim dengan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau Tuhan yang tunjukkan, apakah masih mungkin untuk salah? Saya rasa tidak mungkin. Itu sebabnya perlu hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang dimana kita harus memilih, kadangkala kita hanya fokus menggunakan pikiran kita, akal sehat kita, memilih menurut apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita mengambil keputusan, yang terpenting adalah kita mengutamakan Kristus. Apa yang Ia pikirkan, apa yang Ia kehendaki, itulah yang mesti menjadi pilihan kita. Kita harusnya meminta hikmat dan pertolongan daripadanya, daripada Roh Kudus, supaya kita dapat memilih dengan tepat, memutuskan dengan benar dalam kehidupan kita. Namun kadang juga, ketika kita mau memilih apa yang benar, kita sudah tahu itu benar, dan kita ingin memilih itu. Kadang juga masih terasa sulit bagi kita untuk menentukannya. Misalnya, untuk para pelajar, tiba-tiba di sekolah engkau harus menerima ujian dadakan dari gurumu. Dan engkau tahu bahwa ketika ujian kau harus jujur, tidak boleh menyontek. Tapi di saat itu engkau tidak persiapan karena mendadak. Dan temanmu menawarkan contekan kepadamu. Ada pilihan. Apakah engkau akan menerima contekan itu dan memperoleh nilai yang baik, yang bagus?
Atau engkau akan menolak untuk menyontek, memilih untuk jujur, sekalipun nilaimu akan buruk. Pilihan ada di tangan kita. Pilih yang mana? Atau contoh yang lain misalnya, saat kita sedang sibuk-sibuknya dan semangat-semangatnya untuk bekerja, tiba-tiba kita diingatkan bahwa saat itu adalah saatnya kita akan beribadah. Saatnya kita harus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Pilihan ada pada kita. Apakah saya harus memilih untuk tetap sibuk bekerja? Wah, saya lagi semangat-semangat nih bekerja, nanggung nih pekerjaannya, saya harus selesaikan dulu. Ibadah nanti saja, tidak usah dulu ibadah. Apakah itu yang akan dipilih? Ataukah kita akan meninggalkan segala kesibukan kita, pekerjaan kita, dan memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan? Dan begitu banyak pilihan-pilihan lainnya. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa dari hari ke hari, dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari kita buka mata pagi hari sampai kita tutup mata lagi malam hari, begitu banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Pakai pakaian yang mana, menu apa yang harus dimakan, memilih untuk bermalas-malasan atau bekerja, jujur atau berbohong, mengampuni atau mendendam, dan begitu banyak hal yang harus kita tentukan dalam kehidupan kita. Orang bisa menentukan pilihan, bisa berdasarkan pikirannya, bisa berdasarkan emosi. Ya. Emosi itu menyangkut perasaannya, perasaannya seperti apa. Tergantung moodnya, ya, memilih pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Namun hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan sekalian. Selama kita hidup di dunia ini, mari jangan biarkan kita menyia-nyiakan waktu yang ada dengan pilihan-pilihan yang akan merugikan kehidupan kita. Bukan hanya rugi secara jasmani, tetapi rugi secara rohani. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan banyak pilihan. Benar ataupun salah pilihan yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Semuanya tetap ada konsekuensinya. Sama seperti kisah hari ini. Lot yang memilih berdasarkan apa yang dia pandang baik, apa yang dia lihat baik dan menjanjikan menguntungkan buat dia. Ternyata salah, dan konsekuensinya dia hidup di antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh dengan dosa, dan di mana dia ada, tempat di mana ia tinggal, pada akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu nasib dari Lot selanjutnya, istri Lot, kita tahu apa yang terjadi. Nah, sedangkan Abram ketika ia memilih untuk menghindari konflik, untuk mengalah dan tetap percaya pada janji berkat dari Tuhan, konsekuensinya juga ada. Setelah Lot berpisah, ya, ayat yang ke-14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saya percaya Abram dapat memutuskan, memilih yang benar oleh karena hubungannya dengan Tuhan.
ia tidak lupa terus untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sebabnya ia dapat memilih hal yang tepat dalam kehidupannya. Dan benar saja, berkat Tuhan datang kepada dia. Berkat Tuhan diberikan kepada Lot. Bukan berdasarkan apa yang baik menurut pandangan manusia, tapi berdasarkan apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Jikalau Abram dapat melakukannya, tentu kita juga dapat melakukannya. Abram memegang janji Tuhan sehingga ia mengambil langkah dan memilih hal yang tepat dalam kehidupannya. Ketika ia melakukan hal yang benar, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang melakukan kebenaran. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang hidup melakukan apa yang benar. Tanah Kanaan yang terlihat kering di mata Lot dan mungkin juga Abraham secara kasat mata melihat itu. Namun pada akhirnya Tuhan sanggup untuk menjadikan tanah itu menjadi tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan di sanalah berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Abram dan keluarganya dan keturunannya. Kiranya kita pun mampu untuk terus berbuat baik, terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sesulit apapun keadaan kita. Selalu tetap memilih apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin di luar sana ada begitu banyak pilihan, ada begitu banyak tawaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, namun sangat menjanjikan, namun sangat menguntungkan bagi kita. Tapi saya mau katakan hari ini, jemaat Tuhan, tetaplah ikuti firman Tuhan. Jaga hubunganmu erat dengan Tuhan. Lakukan kehendaknya, lakukan firman Tuhan. Ia akan menuntunmu untuk menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan. Kalau hari ini engkau, oleh karena pilihanmu, masih berada di tanah yang kering, seolah-olah suasana atau tempat di mana engkau berada gersang, tidak menjanjikan, dan tidak menguntungkan sama sekali. Yakinlah, kalau engkau memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagimu, Tuhan sanggup mengubah tempat yang kering, yang gersang, menjadi tanah yang penuh dengan, yang berlimpah dengan susu dan madu. Tuhan dapat mengubah suatu hal yang terburuk sekalipun menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan. Setialah kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan kehendaki. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari jaga hubungan kita dengan Tuhan. Pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Nikmati proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Maka Tuhan akan menentukan dan menuntun kita untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya akan mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebagai orang-orang percaya, kita sanggup untuk bangkit dan bersinar dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan akan menolong jemaat Tuhan untuk mengerti firman Tuhan ini, untuk melakukan firman Tuhan ini bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama saat ini Tuhan. Tolonglah setiap kami.
ketika kami menjalani hidup kami dari hari ke hari, kami menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kami memilih tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga bukan kutuk yang kami terima, melainkan berkat yang dari Tuhan, berlimpah-limpah akan kami rasakan, kami nikmati dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, apabila hubungan kami mulai jauh dari Tuhan, tarik hati kami mendekat kepadamu Tuhan, untuk mengenal hatimu lebih lagi, sehingga kami semua dapat memiliki hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Namun biarlah roh-Mu terus bekerja kepada jemaat Tuhan sekalian di tempat mereka masing-masing. Memberikan pengertian lebih dalam lagi Tuhan. Menjadikan firman Tuhan ini rema dalam kehidupan jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.